Kalau tuan pergi ke Mekah, jaga jangan sampai sakit. Sudah lama Abdul Somad tausiah, hari ini jamaah naik ke atap masjid. Hai guys, itu tandanya jamaahnya anak muda semua. Yang tua-tua pun sebetulnya ini tidak ada yang tua, karena masalah umur ini adalah masalah rasa. Betul? Ini tak ada yang tua, yang ada ini adalah anak-anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Mudah-mudahan yang tua, yang muda semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Yang merasa anak muda, pilih Bang Wahid. Yang merasa orang tua, pilih Pak SF Haryanto. Mantap. Kenapa saya mau berjalan dengan Bu Kasmarni dan Bang Wahid? Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita. Perlu atau tak perlu? 10 alasan kenapa Ustadz Somad mau jalan dengan Bang Wahid dan Bu Kasmarni. 10 nih mau saya jelaskan. Bisa diingat? Belum ku sampaikan. Yang pertama, saya sudah kenal dengan Bu Kasmarni, dengan Pak Amril Mukminin, dengan orang tua beliau. Saya datang ke rumahnya, kenal dengan emaknya, datang ke rumah ibunya yang di dekat Danau Buatan, datang ke rumahnya yang ada di dekat, iyalah yang tinggi tepi jalan tuh. Saya kenal dengan baik. Dengan Bang Wahid, saya kenal beliau, anaknya datang ke rumah mau masuk pesantren, saya kenal dengan istrinya. Bang Wahid orangnya setia. Jangan pilih kucing dalam, maka kenali dengan baik. Ibu selama ini, bapak selama ini sudah tahu Bang Wahid hanya balehonya saja. Ternyata setelah menengok aslinya macam mana? Ganteng kata. Yang kuat-kuat ada istrinya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu alasan saya yang pertama. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ngutang. Jadi saya sudah kenal baik dengan mereka-mereka ini sudah lama. Maka perkenalan ini saya tidak mau mereka baik untuk keluarganya saja. Bang Wahid kalau dia baik hanya untuk istrinya, untuk anaknya saja mubazir. Dia mesti baik kebaikannya untuk Provinsi Riau. Setuju? Bu Kasmarni kalau kebaikannya hanya untuk Pak Amril Mukminin, untuk anaknya mubazir. Kebaikannya mesti dapat 1 kabupaten Bengkalis, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, ingat baik-baik. Ini yang 10 ini nanti di akhir tausiah akan ku minta 1 naik ke atas, ku tanya. Yang hafal 10-10-nya tak tahulah tak cemana nanti. Yang kedua, saya ini tausiah dari kampung ke kampung, masuk ke Bagan Benio, masuk ke suku Talang, masuk ke suku Sakai. Kalau saya ceramah keliling bisa mati toga, tak sanggup saya. 1 provinsi Sumatera Utara 4 hari dalam setahun, provinsi Kalimantan Selatan 4 hari dalam setahun. 1 Indonesia keliling provinsi tak kuat. Tapi dengan program Bu Kasmarni, program Bang Wahid, insya Allah dakwah menjadi ringan, karena mereka punya program dai-dai masuk ke pedesaan. Itu meringankan saya, itu memudahkan dakwah saya. Jadi kalau ada orang meminta, datanglah ke kampung kami Ustadz, datanglah ke desa kami Pak Ustadz, saya tak bisa menjawab. Karena kalau saya peturutkan, saya pergi ke sana kemari, ini tak kuat saya.
Tapi begitu ada program mereka, maka insya Allah ringanlah dakwah di bumi Lancang Kuning ini, insya Allah. Amin ya Rabbal. Dakwah kita untuk saudara-saudara kita yang Islam. Adapun saudara kita yang tidak Islam, kita tetap bertetangga, berkawan, bersahabat. Lakum dinukum. Kita negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 menjamin kebebasan beragama. Kita tidak urus saudara kita, kita urus agama masing-masing. Wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum. Berikutnya yang kelima. Yang ketiga, saya cuma sanggup menggratiskan santri setahun 50 orang, 25 laki-laki di Palas, 25 perempuan di Rimbo Panjang. Karena saya tak punya duit. Ustadz menggratiskan santri 25 orang di Rimbo Panjang, duitnya dari mana? Dari YouTube. Kalau Bapak Ibu menonton channel Ustadz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Itu hasil YouTube-nya 100% untuk makan santri, untuk gaji guru, untuk biaya listrik. Tak saya ambil seperak haram. Tapi saya tak sanggup, karena duitnya paling satu bulan cuma 100 juta. Maka lama saya berpikir, bagaimana caranya supaya pendidikan ini murah, bagaimana supaya anak miskin susah semua bisa sekolah. Alhamdulillah, Bang Wagid dengan Bu Kasmarni sama programnya, pendidikan dapat subsidi pemerintah. Untuk Kabupaten Bengkalis SD SMP, sedangkan SMA itu tanggung jawab gubernur. Gayung bersambut, sejalan antara Bu Kasmarni dengan Bang Abdul Wahid. Bu Kasmarni ngurus SD SMP, Bang Wagid ngurus SMA. Insya Allah kalau mereka jadi bupati, jadi gubernur, ringanlah beban Bapak Ibu, insya Allah. Selama ini ibu tak sempat membeli bedak. Insya Allah kalau duduk mereka nanti, terbelilah insya Allah skincare. Ya Ustadz, janganlah menyepelekan kami Pak Ustadz. Itu hanya sekedar perumpamaan saja. Mudah-mudahan kita semua dibukakan pintu rezeki insya Allah. Amin ya Rabbal. Yang keempat, saya sedang ceramah ke Pulau Madura. Pagi-pagi ditelepon adik saya, Bang, emak meninggal. Dia sebelum meninggal pesan kalau aku mati nanti kuburkan di bagian kaki ayahku. Lalu saya bilang ke adik saya, cari ambulan. Tidak ada ambulan dari rumah sakit. Rumah sakit tidak mau ngasih ambulan. Saya sakit hati. Maka sejak itu saya bertekad, saya mesti punya ambulan. Alhamdulillah kami di yayasan sekarang sudah punya 2 ambulan. Tapi tidak cukup. Kabupaten Provinsi Riau bukan cuma di kampung dekat rumah saya saja. Maka saya berpikir mesti ada pelayanan kesehatan gratis. Maka alhamdulillah mereka nanti Pak Wahid jadi gubernur, Bu Kasmarni jadi bupati Bengkalis, pelayanan kesehatan gratis ambulan. Bapak Ibu yang mau naik ambulan gratis syaratnya cuma 2, sakit mati. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Jadi yang mengganjal di hati saya, yang mengkristal di pikiran saya, dicairkan dengan program-program mereka. Nanti kalau ada orang yang bertanya, itu kenapa ada gambar Ustadz Abdul Somad di tengah Bang Wahid dengan Pak SF? Entah, aku pun tak tahu. Maka dengan petang ini bisa ibu bantu jelaskan. Bisa ibu bantu jelaskan? Bisa bapak bantu jelaskan? Yang kelima, kenapa saya berjalan dengan mereka? Penggali kubur, penyelenggara jenazah, orang yang memandikan jenazah, orang yang menggali kubur, tidak ada pernah orang peduli. Pernah bapak ibu mendengar pengumuman
penerimaan CPNS, formasi penggali kubur? Ada? Tidak ada. Kalau mereka jadi bupati Bu Kasmarni, Bang Wahid jadi gubernur, saya minta ke mereka memberikan insentif untuk penggali kubur dan penyelenggara jenazah. Orang kalau sudah kemalangan, mati maknya, mati ayahnya, menangis meraung mencakar dinding, tak peduli lagi pada penggali kubur, tak peduli kepada penyelenggara jenazah. Dia lupa bahwa penggali kubur juga perlu makan, anaknya sekolah. Siapa yang memperdulikan ini? Padahal di ujung jarinya tanda tangan ada APB, ada APBD dengan tanda tanganmu. Fakir miskin yang menuntut, yang meminta, maka berikan ini semua. Bapak Ibu setuju? Yang setuju insya Allah didalamkan kuburnya. Amin. Kenapa tak diaminkan? Kita semua ini mati. Orang kaya, orang miskin, yang ganteng, yang cantik, ketua-ketua partai, yang kuat-kuat ada, calon bupati, jangan kuat-kuat ada. Kita doakan Bu Kasmarni panjang umur, sehat badan. Kita doakan Bang Abdul Wahid panjang umur, sehat badan. Yang keenam, anak SMP, anak SMA, jam 12 soi siang pulang ke rumah, tidak belajar agama, tidak tahu baca Quran, tidak mengaji, tidak mengerti bahasa Arab, tidak belajar akidah akhlak, tidak paham isi doa, tidak paham isi sholat. Saya mau anak SMP, anak SMA yang bukan pondok pesantren disediakan guru-guru yang mengajar. Gurunya dari mana? Alumni UIN yang tidak punya pekerjaan, yang belum ada pengangkatan. Gajinya dari mana? Honda. Kok Honda Pak Ustadz? Honor daerah. Guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru mengaji honor 300.000 sebulan, gajian 6 bulan sekali, disunat massal. Mau jadi apa anak-anak kita? Betul? Kira-kira yang saya sampaikan ini bisa atau tidak bisa? Kalau yang lain saya tak kenal, saya tak tahu. Tapi kalau dengan Bu Kasmarni, saya bisa langsung singgah ke rumah beliau tanpa protokoler. Saya langsung bisa sampaikan, Bu Kasmarni angkat guru mengaji, angkat guru Al-Quran, suruh mendidik anak-anak, gaji dari APBD. Bisa atau tak bisa? Dengan Bang Wahid saya bisa jumpa langsung, dia bisa langsung action. Tidak perlu birokrasi, tak perlu saya bawa proposal. Seumur-umur Abdul Somad sampai sekarang belum pernah bawa proposal ke bupati, ke gubernur di Provinsi Riau. Kenapa? Karena saya tidak mau menghadap orang. Tapi untuk mereka berdua ini, karena sejalan, saya yang meminta Bang Wahid untuk maju jadi gubernur. Nanti kalau ada yang bertanya, bingung kami siapa yang kami pilih. Kalau tuan sholat Jumat, jangan lupa bawa kain. Kalau sudah ada sahabat Ustadz Somad, jangan lagi pilih yang lain. Setuju? Yang keenam, ini yang ketujuh. Saya pura-pura lupa. Kalau dia sadar, itu berarti masih sehat. Tapi kalau udah tak peduli, terserahlah Pak Ustadz. Mau ke 6 yang penting cepat selesai. Aku udah mau balik, udah jemuran belum diangkat, keran air mati, cucian. Yang ketujuh, ini dua orang ini tak pandai basa-basi. Saya lama kenal Bu Kasmarni, tak pandai basa-basi, tak pandai memuji-muji, tak pandai memanis-manis cakap, to the point. Begitu juga dengan Bang Wahid, orangnya tak pandai bercakap banyak-banyak. Tengoklah tadi mereka di depan, mana pandai, langsung aja. Coba nomor satu, duduk. Tak pandai dia cakap ke sana kemari. Saya menengok langsung.
Kebetulan kami ke pesantren di Indragiri Hulu di ujung sana. Dari Pekanbaru 5 jam. Sampai di pesantren tuh mati lampu. Langsung Bang Abdul Wahid menelpon PLN. PLN, tolong pasang gardu, tolong pasangkan lampu ke pesantren. Action langsung. Nah, ini yang saya suka. Ibu suka? Mereka suka langsung action, Pak. Bapak suka? Langsung, tak ada basa-basi. Jalan berlobang-lobang, aspal langsung. Maka ini nanti yang akan membuat Riau ini tetap bermarwah, insyaallah. Amin ya rabbal. Kalau tuan pergi ke Makkah, jangan lupa beli mesin jahit. Kalau mau Riau ini bermarwah, pilihlah Abdul Wahid. Berikutnya yang ke-8, Bang Abdul Wahid ini tamat dari pesantren Candung. Tahu Candung? Bukit Tinggi. Beliau tamat dari IAIN UIN. Kebetulan saya pun tamat UIN juga. Beliau tamat dari Fakultas Tarbiyah. Saya di UIN tak tamat. Saya pindah ke Mesir, pindah ke Maroko, pindah ke Sudan, pulang ke Riau. Jadi basic kami adalah agama. Bagaimana dengan Bu Kasmarni? Bu Kasmarni, di belakang rumahnya itu ada rumah suluk tarekat Naqsabandiyah. Ternyata datuk dari Pak Amril Mukmin, Amril Mukmin apa Amril Mukminin? Pak Amril Mukminin, datuknya adalah mursyid tarekat Naqsabandiyah. Suku Sakai, saudara-saudara kita bersyahadat dibimbing oleh mursyid tarekat Naqsabandiyah. Maka tadi sebelum kemari kami ziarah dulu ke Batin Batuah, Bujang Ganti, namanya Khalifah Ramadan, lahirnya tahun 1913, meninggal tahun 1988. Beliau adalah tokoh masyarakat Sakai dan beliau pengamal tarekat Naqsabandiyah. Mereka orang yang tekun menjalankan ajaran agama Islam, tapi terbuka untuk saudara-saudara kita yang tak Islam, karena kita tinggal di negara kesatuan Republik Indonesia. Jelas? Jadi kalau nampak mereka menolong pesantren, menolong dakwah, menolong ustadz, itu karena basic mereka punya keterikatan emosional yang kuat. Yang satu dari keluarga tarekat Naqsabandiyah Besilam, yang satu lagi dari Candung, alumni IAIN, alumni UIN. Dari yang saya jelaskan ini Bapak Ibu bisa paham? Jelas? Kalau tak juga jelas, tak tahulah tak cemana lagi menjelaskannya. Yang ke-9, mereka punya cita-cita. Pak Abdul Wahid ini bisnismen. Waktu masih kuliah dia sudah punya usaha. Itulah maka dia berhasil. Lalu kemudian anggota dewan, dia punya usaha. Kalau untuk keluarganya sudah cukup. Bu Kasmarni dengan Pak Amril Mukminin untuk keluarga, untuk suami, untuk anak sudah cukup. Tapi dipakai kekuasaan ini untuk menolong masyarakat dengan satu tanda tangan, fakir miskin, du'afa. Di Riau ini banyak orang kaya-kaya tapi tidak membayar zakat. Betul? Banyak kaya. Kalau kita naik pesawat, sebelum landing di Sultan Syarif Qasim II Airport, ditengok ke bawah, hijau kebun sawit, tapi bukan punya kita. Hijau kebun karet, bukan punya kita. Saya ini pagi tadi di Pasir Pangarayan, Rokan Hulu. Dari Rokan Hulu lewat Jalan Sontang saya sampai kemari. Pipa minyak besar-besar, tapi bukan punya kita. Ditarik ke Jakarta, duit sawit diambil ke Jakarta, duit karet diambil ke Jakarta.
Tapi katanya otonomi. Otonomi itu artinya oto diurang, mi di awak. Maka mesti ada orang yang berani untuk menjolok ke Jakarta supaya duit Jakarta itu turun ke Riau. Dan yang berani itu namanya Abdul. Apa pula Abdul Somad? Karena beliau sudah 5 tahun di Jakarta. Tahu dia lika-liku kemana duit itu. Di kantor-kantor dinas, di departemen-departemen. Sudah 5 tahun dia melanglang buana di hutan-hutan beton Jakarta. Kita harapkan Bang Abdul Wahid yang mengambil duit minyak yang dari Jakarta tuh turunkan ke Riau balik. Mudah-mudahan kalau diambilnya duit Riau, tidak bisa hanya duduk di kantor gubernur berpangku tangan menunggu duit turun dari pusat. Tidak bisa guys. Mesti dijolok minyak ini, dijolok duit ini, turun ke bawah. Barulah Riau ini akan maju ke depan. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikutnya yang ke 10, yang terakhir. Mereka tidak sombong. Saya banyak juga jumpa dengan pejabat-pejabat. Saya sebagai orang yang banyak jumpa pejabat-pejabat dari Sabang sampai Papua, ke Malaysia, ke Sabah, ke Sarawak, ke Brunei. Saya sudah banyak jumpa orang macam-macam tipe manusia ini. Ada kalau kita jumpa orang hidungnya menunduk ke bawah. Ada jumpa orang hidungnya mendongak ke atas. Saya kalau jumpa sama orang hidungnya mendongak ke atas, wal awwalu wal akhiru. Itu yang pertama dan terakhir. Kenapa saya bisa rapat dengan keluarga Bu Kasmarni? Setiap ada jadwal ceramah ke Duri singgah saya, jumpa dengan emak, jumpa dengan mertua beliau, jumpa dengan Pak Amril Mukminin. Karena saya kalau ke rumah beliau tidak merasa seperti datang ke rumah pejabat, tapi merasa seperti ke rumah jamaah. Saya merasa di rumah itu seperti di rumah jamaah biasa. Dengan Bang Wahid pun begitu. Saya duduk dengan beliau, padahal beliau DPR RI, tapi duduk dengan beliau tidak merasa saya duduk dengan pejabat. Saya merasa dengan, entah perasaan saya aja, Allahu a'lam. Tapi itulah yang saya rasakan, itulah yang membuat saya nyaman jalan dengan mereka. Kita doakan supaya mereka tetap tawaduk, rendah hati. Walaupun mereka nanti jadi gubernur Riau, Bang Wahid, periode kedua Bu Kasmarni jadi bupati, kita doakan mereka tetap merakyat, sayang kepada masyarakat Riau, bumi lancang kuning, insyaallah. Amin ya rabbal. Tanggal 27 November tak lama, tinggal 40 hari lagi. Maka ada 40 malam lagi tahajud, 40 malam lagi sembahyang hajat. Usollinya, usolli sunnatal hajat. Aku sembahyang solat sunat hajat 2 rakaat. Hajatku supaya Bang Abdul Wahid jadi gubernur Riau. Amin. Bu Kasmarni menjadi bupati Bengkalis. Amin. Di sujud terakhir minta kepada Allah, kalau tak bisa bahasa Arab, pakai bahasa awak, bahasa kampung, bahasa Melayu. Di dalam hati, jangan dilafazkan. Kalau dilafazkan batal sembahyang. Jadi bupati, batal sembahyang. Di dalam hati mintakan kepada Allah. Tak ada yang susah bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, batin batuah bujang ganti meninggal dunia tahun 1988. Apa yang ditinggalkannya? Masjid Babus Salam. Masjid Babus Salam itu peninggalan beliau. Kita jaga dengan sholat berjamaah. Yang belum selesai pembangunannya kita selesaikan dengan wakaf, infak dan sodakoh, insyaallah. Amin ya rabbal.
Kalau Ibu Kasmarni terpilih jadi Bupati Bengkalis, bangunkan masjid besar Islamic Center di tepi jalan lintas timur Sumatera sebagai kenang-kenangan. Orang yang datang dari Medan mau ke Jakarta singgah, orang yang datang dari Jambi mau ke Aceh singgah, mengalir pahalanya sampai hari kiamat insyaallah. Amin. Bang Abdul Wahid kalau terpilih jadi gubernur, bangunkan Islamic Center yang megah, yang cantik di Purna MTQ Jalan Sudirman, Pekanbaru, sehingga setiap orang yang datang ke Riau landing pesawat, yang pertama dia tengok turun dari pesawat adalah durian runtuh. Apa yang ditengok orang pertama kali pesawatnya landing ke Pekanbaru? Jagung bakar berasap-asap. Apa yang pertama kali ditengok orang begitu landing ke Pekanbaru? Gulai patin, sambal kuini, baik semua, tidak baik. Durian bagus, patin bagus, tapi jangan lupa Riau bumi lancang kuning, bumi Melayu. Maka kita ingin ada ikon yang diingat orang. Saya kalau mereka jadi Bu Kasmarni jadi Bupati Bengkalis, Bang Abdul Wahid jadi Gubernur Riau, apakah mereka mengangkat saya jadi kepala dinas? Tidak. Apakah mereka ngasih saya proyek pengaspalan jalan lintas timur? Tidak, itu bukan urusan saya. Tapi saya ingin kita tetap baik di Riau. Dan kalau mereka bangun ini semua, sedikit banyak saya dapat amal jariah mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Kalau Bu Kasmarni jadi Bupati Bengkalis periode kedua, Bang Abdul Wahid jadi gubernur, tolong urus janda-janda, yang tua-tua saja, yang muda jangan. Anak sekolahnya, santunannya, kesehatannya, kehidupannya, makannya, dari mana duitnya? Dari APBD, tanda tangan. Tak cukup APBD, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, PNS, ASN, pegawai, potong atas 2,5%. Bisa atau tak bisa? Bisa. Inilah yang kita harapkan. Insyaallah Bengkalis, Riau dijaga Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah 10 poin yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa diingat. Yang tak bisa mengingat, ini direkam. Insyaallah kamera ini hidup kan? Alhamdulillah, nanti bisa ditonton ulang. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Jangan lupa hari Rabu tanggal 27 November sarapan pagi supaya kuat mencoblos. Buka kertas, pilih nomor. Untuk Kabupaten Bengkalis nomor, untuk Provinsi Riau nomor. Memang cantik baju berkilau, tak lengkap kalau tak dengan sepatu. Untuk Provinsi Riau coblos nomor. Memang sedap ikan bilis dicampur dengan daun katu. Untuk Kabupaten Bengkalis pilih nomor. Ada yang tak jelas lagi? Pokak tak juga jelas. Banyak cakap saya ini menyinggung perasaan tak berkenan di hati. 10 jari 11 dengan kepala, saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap salah saya? Alhamdulillah. Ajak kawan, menantu, sahabat. Bapak-bapak ajak bini, siap Pak? Ibu-ibu ajak laki, siap Bu? Kalau bapak tak bisa mengajak bini, kalau tuan makan kuini jangan dicipak pakai kaki. Kalau bapak tak bisa mengajak bini, berhenti jadi laki-laki. Ajak laki, ajak bini, ajak mertua, ajak ipar, semuanya menyoblos nomor 1. Udah selesai dah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.